pegang. Terus. Jangan. Ke bawah. Mundur! 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 Sebuah villa yang terletak di daerah Sawangan menyimpan misteri kelam dan mencekam. Sekali lagi, gerbang dunia gaib terbuka untuk tim Jejak Paranormal. Kalau di rumah ini saya melihat perempuan berjubah putih, rambut panjang, selalu ke depan, itu berupa kuntilanak. Terus saya juga mendengar suara-suara tangisan, seperti orang minta tolong, minta disempurnakan. Di sebelah kiri saya itu ada pohon pisang, bekas kuburan. Kalau penampakan itu dari arah pohon hijau yang di belakang, itu berupa genderuwo besar, tingginya sekitar 2 kali tiang listrik. Nah, ciri-cirinya yang pernah saya lihat, matanya merah, bertaring, hidungnya agak besar. Kalau di sebelah kanan saya, itu ada pohon bambu, itu ada harimau sama nenek-nenek. Nah, saya pernah lihat juga di sebelah kiri, itu ada 2 siluman ular. Kalau yang di belakang saya, bangunan ini bekas dapur. Saya pernah lihat kakek-kakek berjubah, itu bawa tongkat. Mbak, ngerasain nggak sih? Iya. Aku sih deg-degan. Bau juga arah rumah. Iya. Jadi villa di belakang kita keadaannya masih cukup bersih ya Mbak ya. Tapi Ana ngerasain aura-aura mistisnya cukup kuat karena di sini Ana merasa ada tarikan energi dari belakang yang Ana bikin nggak ngerti, ketir, rasanya ketir, tapi Ana belum bisa pecahin itu apa Mbak. Kalau Mbak saya gimana? nyium aroma, kalau aroma itu mungkin Kayak bau anyir. ya, Ya. ada macam-macam, ada anyir. Ada wangi. Sebelah Mbak. Itu Aris kenapa? Ngapain dia di sini? Angkat. Terus sombong ada di sini. Ana coba amanin ya. Mbak lihat ke dalam Mbak. Kain. Nah, ini nih. Dari ruangan ini. Kalau kamu nggak berani nunjukin, saya akan rajamu. Saya dengar suara. Kayak suara laki-laki ya. Kenapa? Ada yang besar angin gitu, Mbak. Ya, betul. Jadi kurang ajar ini kabur ini. Jadi pas saya saat Raja Bumi, itu kamera kena habis terhempas karena ada semacam serangan dan dia mencoba untuk kabur. Tadi sosoknya dari dalam tembus tembok dan sudah kabur. Gimana? Udah lumayan. Sepertinya Alis tuh shock, Mbak. Tapi nanti kita tanya Alis lagi kalau Ana lihat. Soalnya tadi Ana lihat detak jantungnya deg-degan, matanya kosong, merinding juga. Dan di sini juga Ana merinding, menandakan memang Alis tuh kaget, hampir
hampir kalau memang tadi nggak dinetralisir kayak mau melakukan perjalanan astral. Dari dalam memang di sini sumbernya tadi pas Di dalam situ ya? Dia kabur ke belakang. Kabur ya? Kayak mancing, Mbah, sebenarnya. Ini lihat keluar air matanya juga loh, mau keluar air, mau netesin air mata. Kayak energi kesedihan juga sih yang Alis rasain kalau Ana lihat, Mbah. Anak tadi aku sebetulnya kita mau langsung melakukan penelusuran. Iya. Karena ada gangguan dari Alis. Iya, jadi belum sempat ya, Mbah, ya kita melakukan penelusuran. Mungkin langsung ngintip bintang tamu ya? Ya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan penelusuran, kita akan membuka indera kepekaan meja agar lebih sensitif dari pendengaran, dari penglihatan maupun dari rasa. Oke? Pejamkan mata sebentar. Oke, kita Langsung masuk dalam aja ya. Yuk. Baru masuk karena ngelihat kayak cahaya melebat di belakang pintu kaca ini. Itu sepertinya berasal dari sosok makhluk astral yang memang ketika kita masuk dan melihat pencahayaan mereka loncat, lari. Dan yang Meca rasain selain mual, penglihatan Meca, penglihatan batin dan pendengaran atau indera rasanya apa yang Meca rasain? Ada yang dilihat nggak? Itu teh. Ayo. Merinding banget di sini nih. Iya. Ke arah sebelah sana. Lambung sakit ya? Agak kelingan. Iya. Itu pergesekan dari energi yang ada di badan Meca dengan energi yang ada di tempat ini. Dan diperkirakan energi di sini cukup kuat, juga mengandung kekuatan energi negatif. Dan aroma-aroma seperti ini itu lebih menandakan bahwa kehadiran mereka Ya. sudah mulai berkumpul. Ya, ada dari atas. Yang Meca dengar apa? Suara apa? Kayak semacam apa sih? Suara cowok Iya. berat, keras sekali. Dari arah sebelah sini, di sini sekarang ada dua sosok. Kita bantu Meca biar lebih ini lagi, biar Meca sentuh dan nanti Meca yang cerita. Oke. Sosok apa yang Meca Oke. sentuh? Terus, Meca terus sentuh. Nah itu kepegang. Terus sentuh. Kepegang. Sentuh. Oke. Ini ada sesuatu yang dipegang. Dia menggenggam sesuatu karena ketarik. Ini apa yang Meca pegang? Bulu. Bener sekali. Dalam dunia nyata memang tidak terlihat, tapi Meca yang merasakan dan kita yang peka melihat memang Meca menarik, dan ini di sini seperti bulu ya. Warnanya apa? Hitam kecoklatan. Betul sekali. Kenapa? Pintu mana? Ih, Masya Allah. Kok? Ada bau-bau juga nih, bau tembakau, bau amis. Coba dikumpulin aja dulu, simpen aja. Soalnya ini kita juga belum ngerti dan belum paham ini apa ya, Mbah ya. Oke, udah kalau gitu, Ana, Ya, kita bagi penelusuran. Saya sama Meca coba ngecek sosok yang dari luar tadi. Hati-hati, Meca. Jadi
Ini baunya sama persis kayak di depan tadi, baunya saja. Saya mau Monyet di situ tuh. Mbak, aku ngeliat banget Mbak itu tuh Mbak. Dari pohon. Itu memang itu Mbak. Tuh. Iya betul. Ke kanan ke kiri tuh Mbak tuh. Iya. Itu kayak semacam sosok hitam, tapi dia tidak sebesar yang saya tangkap dari awal terjadi di depan awal tadi. Meca boleh memejamkan mata, tidak perlu melihat karena udah terlalu sensitif. Pejamin mata aja, cukup ngerasain aja. Di situ ada apa? Meca, kendalikan. Meca ngerasain apa? Kayak kuntilanak sama genderuwo. Kalau dari penglihatan saya, perawangan saya, di sini tuh kayak semacam tempat ya, kayak pos. Aroma yang tercium, Meca ya, aromanya sama seperti yang tadi mengganggu alis di depan saya. Saya lihat coba kedatangan di belakang saya, proses panas banget. Coba Meca rasain, panas nggak? Hawanya panas banget. Panas banget. Meca, dengar apa? Kayak terbang ya. Tahan dulu. Jelas banget ini adalah sosok dari yang mengganggu alis di pertama. Asap seperti ini itu menandakan bahwa dia hadir dan akhirnya dia kabur. Dia datang lagi. Saya ada suara berjalan. Tepat di sana. Meca, pejamkan mata, kita akan coba terbang nanti. Wujud! Tadi barusan aku lihat yang bikin aku tuh kaget banget. Di sana ada sosok kayak ular putih, dia terbang ke sana. Itu buat aku shock banget. Ada apa? Ada apa-apa kan? Oke, kita lanjut. Oke, Meca, kita akan lanjut penelusuran di lokasi yang berikutnya. Ya pemirsa, karena Mbah Mijan melanjutkan penelusuran ke area lain karena memang tempatnya lumayan cukup luas bersama Meca. Di sini Ana juga tidak sendiri, Ana ditemani oleh tamu paranormal. Halo, siapa namanya? Email. Jadi sebelum Email nemenin Kak Ana memperkakan lagi mata batinnya Email supaya Email lebih bisa merasakan, mendengar, mencium. Jadi bukan sekedar melihat gamblang ya, mata batin itu ilmu rasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Kak Ana sekarang sih mencium bau sesuatu, aroma sesuatu yang memang sebenarnya ya mungkin berada di ruangan ini. Iya. Nah, Ana mencium nggak? Sama. Kayak cium bau apa? Kayaknya bau busuk. Bau busuk ya? Betul sekali. Jadi tadi selintas ada aroma bau busuk. Di sini aromanya lain lagi loh. Ini lebih nyengat. Ya, lebih bau busuknya lebih kencang. Lebih nyengat banget. Iya. Lebih kecium. Bau busuk itu berasal dari residual energi atau kejadian dari masa lalu. Manamu? Allahu Akbar. Di sini bau. Kayaknya ini apa di atas? Anak-anak lagi main bola. Mata
batin dia sudah Lagi peka. main bola. Dia tenang-tenang sampai ke bawah. Mata batin dia sudah peka. Memang betul. Di sini, Sampai ke bawah. ini ada bola. Tet. Assalamualaikum. Yuk masuk ke kamar. Tetot, halo. Kok pada jongkok di situ? Pada takut. Jangan jongkok di situ kalian bertiga. Ini lucu bertiga sebenarnya. Kayak termacan. Bertiga. Bertiga. Kita kecil lucu-lucu. Jadi Anak-anak kecil anak-anak kayak umur 2 tahun, 3 tahun. itu 3 sampai 5 tahun Iya. anak-anaknya. Jadi untuk lebih ini lagi, karena mau Amel ke arah sebelah sana, Iya. nanti Kana temenin, tarik sosoknya, tarik. Iya. Terus Kana mau kamu bermain-main dengan mereka. Ya. Jadi apapun, Wangi tuntun, Mas Adik sebelah sini. Tadi ngajakin main kakak yuk. Nggak apa-apa, yuk. Ayo, wanginya. Yuk, kalian mau wangi. Mainnya di kamar mandi. Ajakin kakaknya main. Iya. Ikutin Amel. Dia ngajak, kalau ngajak hujan nggak apa-apa yuk, Kak, ikutin. Nah gitu, satu lagi kamu ikut yuk. Ikut. Oke, 1 ikut ke Ana, 2 ikut sana ya. Ayo ya pemirsa, ini ada 3 sosok anak kecil. Yang ini posisinya 2 di sini. Dia megang-megang. Aku di kanan kiri tangan. Up, diam di sini. Up. Dede. Ini yang tadi di dalam. Satu, tapi ini yang paling gede, yang cewek. Yang 2 itu sosoknya laki-laki. Dan 1 sosok yang bisa dibilang umurnya sekitar 6 tahun. Karena yang 2 itu masih usianya masih cukup kecil. Neng, namanya siapa Neng? Ngobrol yuk. Itu adik-adiknya bukan? 2? Oh adik. Adiknya. Neng udah lama tinggal di sini? Neng ya panggilnya ya? Orang tua Neng kemana? Tuh. Orang tuanya kemana? Kok nangis Nengnya sedih? Ingat kenapa? Ingat mama? Iya, ayah juga. Kemana mereka? Kok kalian cuma bertiga aja? Emang sedih banget sih ngelihat 3 orang, memang apabila di alam nyata ya, 3 orang anak yang dipimpin hanya oleh usia 5-6 tahun dengan 2 adik laki-laki dan cuma mereka bertiga. Orang tua Neng kemana? Kok berpisah? Neng jagain adik-adiknya ya? Masih pegangan? Yuk Neng, cerita lagi dong. Jangan cuma nangis. Kasihan tuh adiknya ngeliatin, melongo, terus nggak ngerti apa-apa, nggak mau cerita. Orang tuanya kemana? Nggak mau. Nisa, sayang, terima kasih ya udah mau ngobrol sama Kak Ana meskipun kamu hanya nangis. Kak Ana doakan semoga kamu bahagia bersama adik-adik kamu dan tidak ada air mata lagi. Ya. Ini berat banget mau cerita. Masih aja megang tangan. Jadi di alam sana atau Sukma Amel pun melihat kalau sosok tersebut berat. Depan dia dulu kayaknya sedih. Ya, ada cerita-cerita. Kayaknya perih banget gitu. Makanya aku nggak bisa Ya, jadi ungkapin sosok, kehidupan dia dulu. Kayaknya perih banget. Jadi kita lanjutkan penelusuran. Coba lihat ke ruangan yang lain. Ke ruangan yang lain karena memang di sini juga ada beberapa ruangan yang harus kita telusurin. Si Kungkun. Ketawa. Mita boleh bantu saya untuk menerawang di lokasi ini, boleh duduk? Mita rasain apa? Ada sosok apa di sini? Kuntilanak. Nampaknya di kamar ini. Pemirsa, di kamar ini ada sosok
yang mungkin saya boleh minta media apa ya untuk menarik sebenarnya. Ada bekas botol tadi, botol air minum tadi. Kamu nggak mau pergi? Hah? Kamu nggak mau pergi? Oke, tunggu. Dia nggak mau pergi, kita masih di sini. Masuk kamu! Kalau nggak mau pergi, masuk! Pegang aja, pegang. Berat ya, Mita ya? Berat ya? Oke, lu tutup. Cuma satu ya sosoknya sih. Sosok wanita yang tadi dilihat sama Beca. Kalau Beca ngeliatnya sosok kuntilanak. Ada satu bentuk perwujudan bahwa ini botol air mineral biasa. Dan sini penuh kayak semacam asap. Tapi Meca, saya nggak cuma satu sosok ini yang terlihat. Kita rencana mau simpan, mungkin ini kalau bentuk seperti ini kalau dilepas juga bahaya, biar tempat ini lebih damai, lebih tenang, lebih santai. Kita akan coba buang di lokasi lain ya, mungkin kita akan lebih di laut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kita, ini ada wangi pandan, ada bau busuk. Cium nggak? Iya, Amel lebih cium bau apa nih? di pandan. Pandan ya? Pandan. Merinding banget, merinding. Sebelum. Nah, ini Ana jelas lihat. Tahu, Ana tahu. Ini di sini. Sosok yang tadi hitam nongol itu Lagi adalah sosok pocong. Mukanya sosok pocongnya, jadi seperti biasa pocong seperti ini nih ada di belakang kita merinding. Ntar biar Lagi kamu berdiri. sentuh ya, biar Amel sentuh ya. Sosoknya seperti biasa, seperti lemper, tapi ininya hitam gosong banget. Matanya melotot putih, yocong, diam di situ, jangan melototnya. Makanya ini. Tuh dia tuh. Iya. Mainin lampu. Ini sih sosok yang tadi, anak yang Iya. tadi. Gantungan. Ntar. Nah, karena mau di sini ada dua sosok, ada sosok pocong. Ternyata ada sosok kuntilanak juga di atas belakang. di Iya. belakang. Kamu nggak akan kasih tahu ya, Iya. di mana sosok pocongnya. Iya. Tapi kamu nanti sentuh, kamu tarik, Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bau busuk nih pemirsa, biasanya memang bau pocong itu ngeluarin bau terus ini Ana sudah mulai berinteraksi, bersentuhan apa yang kuncung-kuncungnya itu, sama kuncung-kuncungnya. Tarik Amel terus. Iya, terus. Berani loh, Amel cukup berani loh. Ini tamu paranormal yang cukup berani loh. Iya, terus Amel terus. Terus Amel terus. Terus Amel terus. Ini tamu paranormal yang cukup lumayan berani di saat dia tahu berinteraksi dengan sosok pocong dan kuncungan. Saat dia pegang, dia tarik terus. Coba tarik lagi, sekarang dia udah tembak terus, tarik lagi. Seperti terlihat sendiri, tapi sebenarnya dia masuk ke dimensi kita. Dan di saat interaksi itu terjadi, di sini menyebabkan energi yang ada di badan Amel semuanya dingin. Dan tangan Amel pun dingin kayak seperti es ya. Dan ini sosoknya sekarang di sini. Apa yang Amel rasakan? Merah, ini matanya merah nih, Dia udah ketarik sama aku sampai ke sana, dia ngelawan. Iya, kabur. Terus Dan kuncungnya dapat sama aku ketarik. Dia kamu cuma pegang kuncungnya, nggak coba sentuh yang anggota tubuh yang enggak, dia kan menghindar, Iya. agak ngejauh. Jadi yang kena ininya aja, kuncungnya aja.
Satu lagi di sini Kak Ana mau mediumisasi sosok kuntilanaknya. Iya. Mudah-mudahan bisa diajak untuk berkomunikasi. Siap Amel? Siap. Masuk. Allah Akbar. Masuk ini si Kun. Neng, Neng siapa namanya? Ketawa lagi yang kenceng. Iya, biasa kan goyang-goyang nih duduk di balkon kayak gini, maaf ya. Nih. Wah, kayak gini. Ini kayak gini nih, kalau kita suruh duduk di sini boleh lah. Mau duduk di sini nggak? Duduk ya? Di tempat kamu ya? Ayo, saya antar. Iya, ayo saya antar yuk. Ayo. Coba. Jalannya gimana kan? Nah, coba duduk. Duduk gimana? Duduk kamu gimana? Ya, ayo saya angkat yuk. Oh, ya. Coba gimana kamu kalau duduk gimana? Ketawa? Jangan kenceng, coba gimana? Gitu ya? Iya, rambutnya segimana rambut kamu? Panjang. Panjang. Kamu suka nakut-nakutin manusia, iya? Oh, enggak. Apa namanya? Namanya siapa? Punya nama enggak? Oh, enggak punya nama. Oh, tempat tinggal kamu di mana di sini? Kamu kenal sama sosok anak-anak? Oh, main. Oh, kenal juga. Makanya mereka ngikut. Sama Nisa. Sama Nisa itu, iya. Oh iya. Oh di situ main di lampu. Iya. Maaf, Nisa kenapa sedih? Kamu tahu cerita Nisa? Anak itu sedih kenapa? Nggak tahu ya. Kok tiba-tiba diem? Nggak mau cerita kenapa takut? Hah? Kamu tinggal di sini sama anak-anak kecil tadi? Enggak, kenapa tidak mau bicara? Kalau sama sosok pocong? Nggak kenal. Ini ada sesuatu yang ditutupin. Karena dia mengaku tidak tahu apa-apa, tapi ketika kita tanya, sosoknya langsung diam, nggak mau ngomong sama sekali. Coba ngajakin kemana anak-anaknya, ikutin. Udah di sini. Iya, di sini anak-anaknya. Sebenarnya mereka itu saling kenal, tapi seperti biasa kedua sosok tersebut tidak mau membukakan apapun. Dan intinya Ana merasakan di sini ada sesuatu yang ganjil, Rino. Ada sesuatu yang memang pernah terjadi, kejadian tragis, tapi sama sekali mereka tidak mau membuka mulut dan bercerita. Itu makin membuat tim Jejak Paranormal penasaran. Udah dong, lepasin. Udah. Jangan. Ada yang masih gandeng. Udah. Ini masih keras. Dede udah. Rumput. Coba lihat tangannya, coba. Tisu. Coba. Darah kedua. Ini nih. Merah kan? Ini udah, Dek. Lepasin bentar. Auzubillah minasyaitonirrajim. Oh sayang, Amel. Merah kan? Ini tadi bekas di Yang gandeng. dituntun. Dulu kamu cium bau kamper nggak? Kayak bau kamper tahu kan? Iya, mau barus yang buat membungkus mayat tuh. Kan cium. Ini bau amis kan? Ini bau amis. Apa yang kamu rasain? Ini Ada cuma apa? berat aja, tangan kayak dituntun terus, Ya, dipegangin terus. Penelusuran Ana bersama Amel di lantai ini sudah bisa cukup dibuktikan memang eksistensi dari mereka cukup ada dan sangat berinteraksi. Sekarang kita temuin Mbah Mija. Ngedengar suara ketawa di sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah sini. Dan banget dan semua kru juga mendengar karena suaranya keras banget, tapi sound di tempat ini didominasi sama kuntilanak. Meca, coba sini. Kita akan coba tarik sosok yang dari sana. Meca, pejamkan mata dulu, santai. Tangannya hadapkan ke sana. Betul. Apa yang dirasakan? Panas. Panas ya? Kayak tarik-tarik gitu ya. Coba Meca sekarang lebih fokusin ke penciuman. Jadi buka matanya coba.
wangi, wangi mati, tapi lama-lama berubah jadi anyir. Kayak nyium darah. Darah, dia darah. Bau anyir banget. Ini adalah bentuk residual energi dari sosok seorang wanita, seorang ibu-ibu. Saya sangat melihat sebuah kesedihannya. Meca santai, relax. Kita akan mencoba untuk flashback kejadian yang di lokasi ini seperti apa. Dibunuh di sini. Oke. Dalam keadaan hamil. Meninggal di sini. Kita akan coba cari tahu sebenarnya ada apa di balik darah ini dari pertama kali di depan pintu sampai yang lokasi kedua saya. Kita akan coba cari tahu. Yuk. Penelusuran kita berdua sudah selesai. Ana ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Ya pemirsa, sekarang Ana dan Mas Adri juga tim lanjutkan cari Mbah Mijan. Meca, kita akan menelusuri lokasi berikutnya. Saya punya boneka yang saya kasih nama Blatung. Boneka ini bisa buat mendeteksi lokasi yang paling kuat. Kamu tunjukkan lokasi yang mengandung energi paling tinggi di lokasi ini. Tapi dia pelan banget. Ya, kamu tunjukin. Lokasi yang paling kuat di situ. Kamu tunjukkan. Terus. Tahan. Terus. Ini benar-benar terlihat berat banget di lokasi ini. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Datung. Asih gimana? Udah enak kan? Lumayan sih. Udah bisa lanjut syuting lagi. Udah, Sekarang? Udah tekos kan, udah tekos. Tapi udah enak belum sih? Udah sih, udah. Udah. Lumayan sih, cuman pelan-pelan kali ya. Penelusuran tim jejak paranormal dikejutkan dengan penemuan darah. Sebenarnya apa yang terjadi di villa ini? Kamu kenapa? Datung. Tenang. Dia nggak ke arah sana terus. Jadi tidak seperti biasanya Meca. Jadi kalau Datung ini kalau untuk menunjukkan lokasi yang paling kuat, dia selalu berjalan dengan normal dan selalu menunjuk. Tapi kali dia meronta dan dia mengamuk. Coba lihat, kayak tapak tapi gede banget. Tapi coba lihat deh, ini ya nyambung dengan nih. Nih. Jadi kalau boleh dibilang pas saat dia melangkah dari atas ya, dia juga memercikan darah.
Ini kita coba boleh lihat. Ini tuh tepat jari tuh. 1, 2, 3, 4. Dan ini tuh gede banget. Itu nggak mungkin juga manusia biasa. Itu sosok yang sangat besar sekali. Tadi ditemenin salah satu tamu paranormal juga, tapi udah aku pamitin. Terus tadi aku nemuin tiba-tiba dia lagi mediumisasi, terus dituntun sama sosok anak-anak, terus nemu darah lagi. Tadi saya juga sempat menemukan darah tadi. Ada juga ya? Ada. Ini dari timnya Sana. Ini yang pertama. Itu yang pertama kita temukan bareng. Nih, Oh, tim sedikit saya- sih Mbak. Dan di atas tuh tadi baunya kan, tadi tuh kayak awal bau tembakau ya Mbak ya. Nah di atas tuh ada bau tembakau, terus tiba-tiba ada kayak wangi parfum anak-anak, kayak wangi buah. Tapi gimana parfum anak-anak? Ya tadi saya juga sama Ana. Meca mungkin yang cium aroma wangi apa? Melati. Tuh, banyak hal yang ganjil, bikin kita Betul. penasaran, memecahkan penemuan-penemuan kita dari bau, dari penemuan. Yuk langsung aja. Yuk. Ya pemirsa, di sini Ana mau melakukan meraga sukma karena salah satu cara untuk kita menembus ke dimensi lain ataupun dimensi masa lampau dengan cara itu ya Mbak ya. Ya. Jadi dengan meraga sukma nanti akan lebih jelas lagi Ya. sebetulnya apa yang ada di tempat ini. Dan kita mencari tahu dengan sinyal dari darah-darah yang kita temukan. Ya Mbak Saya ya? akan backup dari belakang. Ya Mbak. Iya, jadi saat Ana sedang melakukan meraga sukma ini banyak banget yang ingin mencoba mengganggu, ingin coba masuk. Jangan! Jangan! Lepasin, jangan gitu, jangan kamu. Ana, coba saya susul deh. Coba saya susul sebentar. Jadi ternyata di lokasi ini tuh pernah terjadi satu, bisa dibilang pembunuhan ya. Pembunuhan atau pembantaian, tapi yang ngerinya itu jadi sang ayah membunuh istrinya, membunuh beberapa anaknya, dan setelah dia dibunuh, bukan anak-anaknya di belakang sini. Mecan juga bilang Iya. ibu dibunuh ya Mecan. Iya. Itu di situ ibu dibunuh. Iya, jadi nggak di satu ruangan, Mbak. Habis ngebunuh istrinya, terus ngebunuh 3 orang anaknya. Setelah itu si bapak itu seperti apa namanya, bunuh diri. Tapi yang bikin jangan gitu, jangan. Jadi apa namanya, dia tuh sepertinya lepas kendali, kurang beriman karena si bapak itu Mbak dikendalikan oleh sosok besar hitam dan seperti masuk dan apa namanya, masuk terus tidak terkendali, dan itu membunuhnya hanya memakai pisau dapur Mbak. Allah hebat. Dan darah itu berceceran di mana-mana. Ini maaf ya, kamu sedih nggak? Sedih. Pengen nangis nggak? Ini 3 sosok anak-anaknya dan 1 sosok ibunya sekarang deket-deket Meca. Tuh. Bener kan? Di sini energi kesedihan, energi keperihan. Makanya di sini Ana terkendali dan kontrol karena mereka lebih mendekat ke Meca. Saya melihat sosok yang tadi di meja lihat di sana hitam dan itu juga berlebat. Jadi ada satu pusaran yang menarik saya. Mungkin di pohon-pohon sana gitu loh. Kita coba telusurin ke sana. Kita tuntaskan hari ini juga.
Astagfirullah. Baunya lain lagi di sini. Mbak, itu Mbak. Allah. Ngelebat. Sosok hitam lagi. Dan aduh, ini wanginya beda-beda lagi. Mungkin pemirsa tidak melihat ya, tapi sosoknya ini benar-benar banyak banget. Ya, di sini tetap satu, ada sosok yang berdominan yang bisa dibilang jahat ya atau ganas yang mengendalikan ayah tadi. Iya, ketika Ana Miraga Sukma tadi Ana lihat sosoknya memang seperti bungkuk, berbulu sangat besar. Bagaimana kalau kita visualkan sosok tersebut memakai sebuah media? Tidak apa-apa. Iya. Ada. Gimana kalau Mbah yang menarik sosoknya? Gak masalah. Iya. Masih ada dan di sana? di sini Ana menjaga. Ini Mbah. Ana udah masuk, Ana. Tutup aja, tutup. Awas. Dan di sini ini adalah visual, bisa dilihat ada bercikan darah. Ini benar-benar sosok yang memang besar tadi, karena ada beberapa sosok yang tadi sempat Mbah tarik, tapi ternyata tidak masuk semua ya Mbah ya. Dan energinya sangat kuat. Ini adalah sosok dari yang kita temukan di awal, yang sempat Meca ambil bulunya. Ya, saya setuju dengan Ana bahwa makhluk yang masuk ke botol ini, Ya. itu sosok yang mengendalikan bapak tersebut. Ya. Dan di sini tervisualkan bahwa sosok tersebut sudah hancur. Di sini ada percikan darah dan asap yang masih menggumpal, dan di sini juga panas karena tadi juga mengeluarkan energi api yang baik. Ya. Bawahnya masih panas. Dan sebaiknya ini kita Benda-benda Di seperti larung ini ya, Mbah ya? kita akan coba larung di laut. untuk menghanguskan dan untuk menghindari dari hal-hal yang berbahaya, gangguan jin, setan, siluman yang mengendalikan pikiran manusia. Kembali lagi, pertebal iman kita, kalahkan rasa takut, doa nomor 1. Orang yang mudah dirasuki sama pikiran-pikiran jahat karena mereka punya rasa emosional yang tinggi, punya kebiasaan melamun, dan jarang sekali mendekatkan diri kepada Tuhan. Kini, kisah tragis yang mendiami villa akan tetap tertinggal di sana dan menjadi sebuah kenangan. Tetap saksikan Jejak Paranormal di episode selanjutnya.